Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fikirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan sharing tentang modul 2.2.A.3 tentang mulai dari diri, pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Di awal modul kali ini kita disuguhkan dengan sebuah kata bijak dari Ice Khadijah yang berbunyi, sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Refleksi kompetensi sosial dan emosional. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa kejadiannya, kapan, di mana, siapa yang terlibat, apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kejadiannya? Saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan saat awal menjadi seorang guru. Saat itu, sekolah tempat awal saya bertugas sedang mengalami guncangan yang sangat besar, di mana sedang terjadi perselisihan pendapat antara pihak sekolah dan yayasan, sehingga berimbas pergantian kepala sekolah secara mendadak yang dipilih langsung oleh pihak yayasan. Dan semua tenaga pendidik kompak untuk resign dari sekolah karena merasa kecewa atas keputusan pihak yayasan. Pada saat itu, saya adalah seorang guru baru yang tidak sengaja diajak oleh teman dan tidak tahu permasalahan apapun untuk mengajar di lembaga itu. Saya hanya diminta untuk mengajar di tempat itu untuk menggantikan guru yang keluar saat itu. Tanpa berpikir panjang, mumpung ada kesempatan dan saya bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat pada masa kuliah, saya langsung menerimanya. Saya tidak punya firasat apapun dan saya tidak mengetahui kasus itu sampai saya sudah menjadi bagian dari lembaga tersebut. Hari pertama saya datang ke sekolah tersebut untuk mengajar, saya langsung diminta untuk masuk kelas dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Saya yang saat itu baru saja lulus dari universitas pastinya memiliki semangat yang luar biasa untuk mengajar. Namun juga merasa khawatir karena merupakan pengalaman awal saya bekerja sebagai seorang guru. Dan tentunya belum banyak pengalaman yang saya punya. Hanya berbekal ilmu yang didapat dari kampus yang mayoritas bersifat teoritis dan minim pengalaman. Saya mencoba peruntungan untuk menjadi tenaga pendidik pengganti saat itu. Alhasil, saya memberanikan diri untuk masuk kelas dan ternyata yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ketika saya pertama kali melangkahkan kaki masuk kelas, ternyata terjadi penolakan besar-besaran dari anak-anak. Bahkan, saya tidak diperbolehkan masuk kelas oleh anak-anak. Pintu kelas dikunci dari dalam. Saya mencoba masuk, tidak ada yang mau mendengarkan dan ada satu kelas yang terang-terangan mengusir saya keluar. Sungguh pengalaman yang saya rasakan saat itu tidak bisa dijelaskan. Kekecewaan, kemunduran, kemalangan, ketakutan berkecamuk jadi satu di saat pengalaman pertama menjadi seorang guru. Mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, saya sempat merasa stres dan depresi dan merasa down. Di pikiran saya saat itu, saya merasa ingin sekali keluar dari sekolah tersebut. Setiap berangkat ke sekolah bukan hal indah yang dibayangkan atau materi, apalagi strategi yang akan dipakai dalam mengajar. Tapi yang ada di benak saya adalah, apakah hari ini saya akan diterima atau tidak di kelas. Dan begitulah masa-masa sulit yang saya alami saat itu. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut atau coping? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali atau recovery dan bertumbuh atau growth dari krisis tersebut? Yang saya lakukan saat itu hanya bisa bersabar dan tabah. Saya mencoba bertahan. Saya berusaha sekuat tenaga menekan ego saya, berusaha bersabar saat dihina dan diperlakukan tidak menyenangkan.
Saya tahu bahwa mereka mungkin kecewa pada kebijakan sekolah dan terlanjur sayang pada guru-guru sebelumnya. Maka mereka enggan membuka hati untuk saya. Yang saya pikirkan, mereka sangat membutuhkan pendidikan yang layak. Hanya karena kekecewaan pada pihak sekolahlah mereka melakukan hal itu. Tidak ada yang salah sebenarnya pada mereka. Dan saya percaya Allah Maha membolak-balikkan hati. Sehari, 2 hari terlewati, seminggu dan sebulan berlalu, alhamdulillah sedikit demi sedikit dan secara perlahan Allah membukakan pintu hati mereka secara perlahan-lahan. Saya berhasil mengambil hati anak-anak dan mungkin rasa sakit mereka sudah mulai sembuh dan akhirnya saya berhasil diterima oleh mereka. Bahkan di akhir tahun kelulusan, saya diajak mereka untuk mengadakan acara perpisahan khusus. Jalan-jalan bersama anak-anak untuk sekedar merayakan kelulusan atas perpisahan mereka dari sekolah. Itu sekedar cerita singkat saya yang tak akan pernah saya bisa lupakan seumur hidup saya. Pertanyaan ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Hal terpenting yang saya pelajari adalah segala sesuatu itu membutuhkan proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Hikmah lainnya, kesabaran dan ketabahan itu adalah modal utama dalam menjalankan sebuah proses kehidupan. Ketika diberikan tekanan dan hambatan seberat apapun, tidak boleh cepat menyerah dan putus asa. Karena Allah memberikan ujian pasti sudah sesuai dengan kemampuannya. Dan dampak pengelolaan krisis tersebut pada diri saya adalah saya bisa berproses menjadi pendidik yang tangguh dan tidak mudah tumbang dalam menghadapi terpaan badai cobaan yang melintang. Saya akan menjadi seorang guru yang lebih sabar, lebih bijak, lebih profesional ke depannya di saat menghadapi ujian atau tekanan yang sangat besar. Yang saya percaya Allah juga sudah menyiapkan hadiah yang besar untuk saya. Janji Allah sesudah kesusahan pasti ada kemudahan. Kedepannya membuat saya tetap bersemangat melewati dan saya akan tetap fokus menjadi guru yang profesional sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Guru dan Sisdiknas. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Sangat setuju sekali. Faktor pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain akan sangat membantu murid menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah. Sebuah contoh nyata yang pernah saya lihat, murid yang dengan latar belakang ekonomi dan kondisi keluarga yang kurang baik, namun karena pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain, meski dengan kekurangan dan keterbatasan yang ia hadapi, ternyata mampu meraih prestasi yang unggul. Ia terlahir di tengah keluarga yang tidak baik-baik saja. Ayah ibunya sudah berpisah dan memiliki keluarga masing-masing. Dia hanya tinggal bersama neneknya. Saya hampir tidak pernah melihat dia jajan di kantin sekolah karena mungkin tidak punya uang saku. Berangkat sekolah masih dengan sepeda dan tidak memiliki HP yang merupakan hal yang sangat langka dari kebanyakan anak zaman sekarang. Namun di tengah keterbatasannya ia dilahirkan di lingkungan yang keras sehingga ia mampu memahami keadaan dan kondisi dirinya, ditempa menjadi manusia yang tangguh dan mampu membangun hubungan positif dengan orang lain yang mengantarkannya menjadi pribadi yang berprestasi dengan keterbatasannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari dua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Dari kedua refleksi di atas yang dapat saya simpulkan adalah hubungan antara kompetensi sosial dan emosional sangat berperan besar dalam keberhasilan dalam pengelolaan krisis diri.
Proses pembelajaran murid tidak tergantung pada kemampuan kognitif saja, tetapi ada aspek lain yang mempengaruhinya, yaitu aspek perkembangan sosial dan emosional. Aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap perilaku murid kepada dirinya, orang lain, di lingkungannya. Emosional yang terkontrol dan dapat dikelola dengan baik akan berpengaruh baik pula ke kompetensi sosial, pergaulan dengan orang-orang sekitarnya. Begitupun sebaliknya, jika emosional tidak dikelola dengan baik, otomatis berpengaruh buruk pula terhadap kompetensi dan pergaulan sosialnya terhadap orang lain di lingkungannya. Dan hal itulah faktor terbesar yang mampu menunjang keberhasilan atau kesuksesan di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Saya berharap pembelajaran sosial emosional ini menjadi langkah awal dan modal dasar yang akan menambah ilmu dan pengetahuan tentang penanaman karakter murid, dan kedepannya bisa meningkatkan pula kemampuan untuk mengelola kompetensi sosial dan emosional dalam diri dengan lebih baik, agar bisa membawa pengaruh baik bagi diri sendiri, murid, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu, harapan saya dapat mengontrol emosi saya sendiri supaya saya dapat mengendalikan diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri dan orang lain, sehingga tercipta komunitas yang aman dan nyaman untuk semua pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Murid adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Di tangan mereka lah kelak masa depan bangsa dan negara akan terwujud. Mereka lah yang akan bangun peradaban dunia. Dan itu semua perlu manajemen emosional dan sosial yang baik, dengan harapan dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia, serta tujuan pendidikan nasional dan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, serta mampu mencetak pelajar Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Baik, itulah tadi video tentang mulai dari diri di modul 2.2 kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf manakala ada banyak kekurangan dari perkataan ataupun tindakan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.